bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Tapi kenapa dia masih celaka? Masih celaka. Apa dia udah jadi setan ya? Kalah engkau dan lain-lain itu kan kayaknya kok rugi banget ya. Tapi ini tanpa menjudge. Mudah-mudahan bisa buat jadi bekal kita nih ya buat ngegas lagi di Ramadan yang tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Zayan Talk, adalah produksi dari Zayan TV. Alhamdulillah kita masih ada di edisi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan amanah untuk bisa menyebarkan dakwah melalui Zayan Talk. Seperti biasa, hari ini kita ditemani atau saya ditemenin oleh Bro Ricky. Apa kabar Bro Ricky? Assalamualaikum. Sehat, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya. Ketemu terus. Pokoknya nih selama bulan Ramadan ini insya Allah kita benar. menggali terus. Benar. Kita belajar, learn. Benar. Kita ngobrolin talk. Benar, Lalu kita siarkan melalui. Memang dari episode awal sampai sekarang subur juga udah berbunga aja tiba-tiba. Akhirnya berbunga juga, Iya, Bro. Aduh. Gimana? Apa nih? Bulan Ramadan antum nih. Aman-aman aja apa? Nah ini makanya udah mulai parno nih. Kok bulan Ramadan parno sih, Bro? Dulu. Wah, ingat waktu episode awal. Kan Ada pertanyaan tuh, kalau di Ramadan kita sia-siain gitu loh. Iya. Terus gimana tuh? Nah ini udah mulai parno nih. Sekarang udah mulai udah mau hampir seminggu kan. Iya. Ini takut ada yang kelewat. Karena waktu itu Ustadz sempat ngomong katanya, kalau yang nggak memanfaatkan Ramadan ini, Masya Allah ruginya. Celaka itu ya. Ruginya parah deh. Tapi kan kadang-kadang ya, Bro ya, kita nggak sadar. Nah kan, itu, Bro. makanya. Kita suka ini tiba-tiba celaka. Misalnya. Ya, Makanya. bukan apa-apa ini. Kita berdua kan emang pasangan dalam tanda kutip ya, Bro Iya, ya. makanya. Pasangan Zayan Talk ini kan kadang-kadang juga kita, aduh, ini celaka nggak nih anak nih ya? Celaka nggak nih? Bahasanya sih bocor halus, Bro. Dari jalan, Nah, nggak sadar, rugi. itu yang kadang-kadang kita juga mesti pahami bersama kalau ini jangan-jangan nih gue celaka nih. Padahal nih baru berapa hari ya bulan Ramadan ini kadang-kadang bikin pengen nangis itu. Tapi gimana caranya kita Nah, tahu celaka apa enggak tuh gimana caranya makanya kan deh. kita mesti punya parameternya kan. Ini Bro. kudu dibahas nih. Nah ini kudu ilmunya juga kudu Iya. ada. Nah kita juga mesti membahas dengan orang yang memang capable di area Betul. situ. Betul. Siapa lagi kalau bukan Ustadz? Ustadz Agus Hendra. Ustadz Agus Hendra. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. dari tadi kita ngobrol urusan itu nih, Ta. Cuman urusan kecelakaan, Ta. Kecelakaan itu kan suka tiba-tiba datangnya, suka kita juga kita nggak tahu kecelakaan. Tapi ini kecelakaan dalam tanda kutip ini kecelakaan di bulan Ramadan ini, Ustadz. Gimana tanggapan Ustadz? Tafadol. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Memang kalau bilang celaka ya, celaka naik kendaraan, celaka di jalan masih mending ya. Tapi ada orang yang celaka di bulan Ramadan. Nah itu tuh. Orang yang harusnya di bulan Ramadan tuh dapat rahmat, dapat barokah. Nah ini dapat celaka. Aduh. Ya. Nah, jadi ceritanya Nabi itu ditanya, ya, ceritanya Nabi itu lagi di atas mimbar, ya, di atas mimbar. Terus tiba-tiba ngomong amin 3 kali. Amin, amin, amin. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengatakan demikian? Maka Nabi SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku. Oh, ternyata Nabi didatangi Jibril. Ya. Jadi makanya Nabi ngomong amin 3 kali. Kata Jibril, celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya masih hidup, namun dia tidak memasukkannya ke dalam surga. Maksudnya ini orang tua nggak diurus. Jadi hati-hati ya, punya orang tua kagak diurus. Padahal ngurus orang tua bisa masukin orang ke surga. Nah, karena nggak diurus, makanya dia celaka. Maka Nabi bilang apa? Amin. Yang doain Jibril, yang aminin Nabi. Masya Allah. Dua-duanya makhluk Allah yang mulia. Kemudian Nabi amin yang kedua, Jibril ternyata bilang begini lagi.
celaka seorang hamba, nah ini dia, yang masuk bulan Ramadan, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni dosanya. Masya Allah. Dia masuk Ramadan, bro. Aduh. Dia ada di bulan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, tapi ternyata di bulan Ramadan dia celaka. Kenapa dia celaka di bulan Ramadan? Gak diampuni dosanya. Nah ini yang jadi masalah nih. Kenapa tuh orang kagak diampuni dosanya? Padahal ada di bulan Ramadan. Nah kan orang bilang bulan Ramadan bulan ampunan, rahmat, barokah, setiap bulannya itu ya. Iya. Tapi kenapa dia celaka? Nah makanya ini yang membuat jadi kita jadi astagfirullah. Jangan-jangan kita celaka nih. Itu yang bikin gue panik. Itu benar. Iya. Enggak, maksud Anda ini memang tadi yang apa dikatakan oleh Ustadz tersebut kan, ini kan seperti rugi yang begitu besar, Ustadz. Maksudnya celakalah engkau apa dan lain-lain itu kan kayaknya kok rugi banget ya. Tapi ini tanpa menjudge anybody itu, Tat ya, maksudnya kan kita tidak boleh menjudge. Ini orang nih ya, bisa gitu kan bro? Iya. Ini orang nih kagak dapet apa-apa nih. Iya. Gayanya begitu. Udah puasa gayanya begitu. Nanti gimana tuh statusnya? Iya. Makanya kita harus sadar nih Ramadan ini harusnya ya banyak-banyak minta ampun deh. Ya jadi di bulan Ramadan ini bukan hanya kita tebar kebaikan, ngasih buka sana sini, tapi jangan lupa sama diri kita sendiri. Iya. Kita nih harus minta ampun karena dosa kita kan sabrek-abrek. Betul. Dosa kita banyak banget. Tuh. Ya. Makanya celaka orang masuk Ramadan ternyata dosanya tidak diampuni di akhir Ramadan. Berarti ngapain aja di Ramadan? Nggak ada manfaatnya. Nah itu dia. Puasanya cuma nahan lapar dan haus doang. Tapi lisannya nggak dijaga, akhlaknya nggak dijaga, amalnya juga nggak dijaga. Makanya kita harus tahu kenapa ini orang celaka. Ya ternyata orang ini memang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi sampai bilang amin. Kenapa Nabi ngaminin? Karena Jibril bilang celaka orang yang masuk Ramadan, tapi di akhir Ramadan dosanya tidak diampuni. Makanya kita harusnya di bulan Ramadan ini bukan hanya tebar kebaikan, tapi coba deh banyakin minta ampun dan lakukan amal-amal yang membuat kita diampuni. Itu lebih penting. Nah, kadang-kadang kita cuma minta ampun cuma di istighfar doang sih. iya, Tahunya itu doang. Istighfar. Istighfar doang tahunya. Istighfar. Ya, padahal banyak amal-amal. Karena gini loh, orang jadi suatu ketika Aisyah bilang begini sama Nabi, ya Rasulullah matat fulana wastarahat. Ya Rasulullah si fulanah meninggal dunia dan dia istirahat. Kan suka ada orang ya, Iya. kalau meninggal dibilangin apa tuh bahasa Inggrisnya tuh? Rest in peace. Rest in peace. Kalau di daerah sono ada tuh rest area. Rest area. Ya. Nah, jadi ya Rasulullah si fulanah meninggal dan dia istirahat. Apa kata Nabi? Inna mayastarih man ghufira lahu. Orang yang istirahat di kuburan itu orang yang diampuni dosanya. Maksud gue gini loh. Ini bulan Ramadan nih. Yuk banyak-banyak minta ampun. Satu, biar kita kagak celaka. Akhir Ramadan udah beres tuh dosa semua hilang. Jangan akhir Ramadan kagak diampunin, celakalah kita. Iya. Dua, kita berharap di bulan Ramadan ini diampunin supaya kita bisa istirahat kalau mati. Nah itu tuh. Jangan sampai mati kagak istirahat. Karena orang kalau mati itu kata Ibnu Qayyim, ima dia masuk penjara atau dia keluar dari penjara. Ya. Ada bahasanya mungkin Zat, orang kalau meninggal dia istirahat atau dunia diistirahatkan berarti. Betul. Iya. Atau dia diistirahatkan. Iya. Kan gitu. Makanya kita Ramadan ini harus cari nih. Di samping berbuat tebar kebaikan, tebar buka tebar namanya makanan sahur, makanan buka, coba kita cari amal-amal apa yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Itu dia. Supaya kagak celaka dan supaya bisa istirahat. Cakep nih. Cakep itu. Bro, Amalan apa? Apa tuh? Bro, ini menarik ya. Ini menarik bro. Apa namanya? Celaka itu kan ada penyebabnya, Ustaz ya. Kita sekarang berada di bulan Ramadan yang apa namanya banyak yang mengisahkan bahwa setan-setan dibelenggu itu. Ustaz. Nah, ini agak lucu juga nih. Ini agak apa namanya agak menarik
celaka disebabkan oleh kita itu tanpa setan yang menyebabkan itu. Biasanya kan godaan setan tuh. Iya. Nah ini nggak ada setan, kita yang bikin celaka gitu. Nah gimana tuh? Nah ini lanjut pertanyaannya, mungkin kita celaka di bulan Ramadan itu, atau siapa lah yang celaka di bulan Ramadan itu memang udah takdir dari ditakdirkan iya. begitu, Menarik, atau menarik. gimana? Ya manusia kan punya usaha ya. Allah kasih kita dua jalan. Wahadainahun najdain. Allah kasih kita dua jalan. Ente mau benar kan juga dapat jalan kan. Mau jelek juga dapat jalan. Tapi intinya kita harus usaha. Ya kan kita nggak tahu akhir kita kayak apa. Betul. Ya makanya siapa yang banyak makanya pernah ada sahabat Nabi ditanya, kita ini diam aja ya Rasulullah, apa kita beramal? Kita ini diam aja nungguin takdir apa kita beramal? Ya Nabi nyuruh beramal. Itu loh. Jadi kembali lagi tadi bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu, tapi kenapa dia masih celaka? Masih celaka. Nah, Apa dia udah jadi setan ya? atau itu nama setan? Nah itu dia. Ya makanya kok setan dibelenggu dia masih celaka gitu. Makanya kita berharap di bulan Ramadan ini jangan sampai celaka, dan kita berharap kalau mati pun istirahat. Makanya saya pengen ngajarin antum amalan apa aja nih yang membuat kita bisa diampuni dosa-dosanya sehingga tidak celaka, dan di akhir Ramadan nanti beres semua dosa hilang, dijauhin dari api neraka, dan kalau mati istirahat. Allah. Yang pertama, tauhid dulu, itu paling the best. Tauhid, nggak ada deh. Nomor 2 nggak ada. Nomor 1 hanya tauhid saja. Karena tauhid itu ya menyebabkan kita bisa diampuni dosa-dosanya. Ya. Kemudian yang kedua takwa. Takwa. Ya, orang bertakwa ini menyebabkan orang beriman dan bertakwa ini ya Allah akan jadikan pembeda. Ya, dan Allah akan menghapuskan keburukan kalau antum beriman dan bertakwa. Ya, takwa itu jalanin perintah, jauhi larangannya. Nah, itu Al-Anfal 29. Jadi yang kedua agar antum dihapusin dosanya ya beriman dan bertakwa. Kemudian satu lagi yang ketiga, jalanin sunnah. Ya, Ali Imran 31. Jadi kalau antum jalanin sunnah ini akan dicintai Allah, kemudian akan diampuni dosanya. Jadi antum makan pakai tangan kanan, baca bismillah, jangan bilang hanya sekedar sunnah. Sahur hanya sekedar sunnah. Buka puasa pakai kurma hanya sekedar sunnah. Tidak. Itu bisa menyebabkan ampunan Allah dan kecintaan Allah buat kita. Rajin-rajin deh jalanin sunnah biar diampuni dosanya. Ya. Lagi sabar ketika menghadapi perasaan capek, sakit dan musibah. Ya, kita kan ada aja musibah. Ada aja. Maka disuruh sabar tuh. Maka itu bisa menghapuskan dosa. Ya banyak sih amal-amal bisa menghapuskan, apalagi wudu. Wudu tuh kalau ente basuh muka, dosa yang ada di muka jatuh. Basuh tangan, yang ada di tangan jatuh dosa tuh. Ya Allah. Bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jadi orang kenapa disuruh wudu? Sering-sering kayak Bilal tuh, sejak batal wudu, habis wudu sholat sunnah wudu. Bilal orangnya hitam, mantan budak, tapi suaranya, sendalnya sudah ada di surga. Ya Allah. Lalu ganteng, fashionable, Masya Allah. ya selebgram. Masya Allah. Apa yang udah ada di surga? Udah gak punya orang dalam lagi tuh. Gak ada orang dalam lagi. MPR aja juga belum tahu. Tuh wudu, makanya wudu ini nggak main-main, ngapusin dosa loh. Ya, sholat juga sama, ngapusin dosa. Makanya kita nih Ramadan ini kan taraweh. Taraweh yang bener, yang cepet-cepet. Taraweh mah nggak butuh kecepatan. Ya. Tapi kemarin ada yang 6 menit. Alhamdulillah dia bilang. Tahun lalu 7 menit dia bilang. Sholat. Ana pikir kan maksudnya 2 rakaat gitu ya. Alhamdulillah tahun kemarin 7 menit. Tahun ini ada kenaikan menjadi 6 menit. Astagfirullah, 6 menit bro. Wih, udah kayak satu lap. Kayak nguber rekor ya. Tapi mikirin 6 menit, wah. Ya Allah. Nah, sholat ya nggak boleh ya, harus tumakninah. Kemudian karena itu bahkan perlama ruku, perlama sujud. Banyak Dalam sekali. sebuah riwayat ketika ketika sholat Allah taruh dosa-dosa di punggung kita, maka itu berjatuhan ketika ruku dan sujud.
maka perlama ruku dan sujud. Nah ini gimana mau jatuh? Orang begitu mau jatuh dia naik lagi jadi. Viral tato. Ya, Masya Allah. Dikit-dikit amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Lagi salat jemaah di masjid. Ya, mudah-mudahan ya COVID segera berlalu biar kita bisa rajin lagi ke masjid, nggak pakai takut-takut lagi deh. Ya. Terus yang ngapusin dosa lagi langkah kaki menuju sholat ya. Jadi kalau kita jalan kaki ke masjid itu satu langkah ngapusin dosa, satu langkah naik derajat tuh. Tuh ngapusin dosa, zakat, sedekah itu termasuk ya membersihkan, mensucikan. Sholat Jumat banyak bacaan apa amin kalau kita lagi berjamaah tuh lagi sholat kan baca amin atau amin. Itu kalau aminnya berbarengan dengan malaikat itu bisa diampuni dosa yang telah berlalu loh. Masya Allah. Ya itu amin doang tuh belum sholatnya tuh. Ya bacaan apa? Ya Allahumma rabbana walakal ham, kan kita kalau sholat imam suka baca sami Allahu liman hamidah, kita jawab rabbana walakal ham. Maka itu termasuk kalau berbarengan dengan malaikat diampuni dosanya. Ya terus juga amalan di bulan Ramadan tuh. Ya nih makanya Ramadan ini saat yang bagus banget untuk ngapusin dosa ya. Karena puasanya, qiyamul lailnya itu menghapuskan dosa masa lalu loh. Dosa masa lalu kita kayak apa? Coba. Untung bini kagak tahu. Ya kalau tahu mah boro-boro mau. Itu ada yang diingat ya. Belum yang lupa ya. Bini hilaf sih, karena bini hilaf belum. Kayaknya waktu itu nggak kenal kamu deh. Apa belum kenal kamu? Jangan lupa bentar lagi nih. Bulan haji nih. Ya Ramadan nih. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Puasa Arafah tuh. Nah, puasa Arafah ngapusin dosa 2 tahun. Dosa masa lalu dan yang akan datang. Maksudnya tahun besok. Tuh, puasa Arafah. Yang kagak haji puasa tuh tanggal 9. Ya, diampunin dosanya 2 tahun tuh. Terus mandiin mayit. Nah, itu. Nah, kalau lu berani tuh mandiin mayit tuh. Itu dalam riwayat Hakim, itu mandiin mayit itu diampuni sebanyak 40 kali, Bro. Ada yang menyebutkan maksudnya 40 kali dosa besar. Maka jarang ya mandiin mayit. Jarang. Ya. Ikutan lesnya sih, tapi begitu berhadapan langsung, aduh, ya Allah. Dan ada bro yang gampang-gampang tapi orang nggak tahu. Nah. Jadi hal-hal yang menghapuskan dosa tapi dia nggak paham. Doa habis makan. Siapa yang habis makan baca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni. Nah, makan berapa kali sekali loh. Banyak amalan yang orang nggak tahu ya tadi ya. Itu yang kita mesti hidupkan kembali ya. Jadi Masya Allah. Di Zayan Talk sekarang nih banyak sekali. Masya Allah. Makanya intinya gini, hati-hati celaka di bulan Ramadan. Kenapa dia celaka di bulan Ramadan? Karena dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan amal dan lain sebagainya. Dan kita minta ampun di bulan Ramadan ini bagus banget loh ya, supaya kita nanti bisa istirahat di kuburan dan jangan sampai celaka ya. Nah itu poinnya ya, makanya amalan-amalan yang bersifat ampunan kerjain deh, apalagi di bulan Ramadan. Yang gampang-gampang banyak kok yang tadi doa makan. Bener. Iya, cuman banyak yang nggak hafal. Tinggal diapalin aja. Ya, tinggal diapalin selama ya? Kita mau ya. Makan juga diapalin kan, makannya jangan lupa. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah nambah lagi bro. Nambah lagi. Tadi kita agak takut untuk celaka di bulan Ramadan, tapi kiat-kiat dan banyak sekali ilmu dari Ustadz Agus Hendra yang insya Allah bisa kita lakukan. Ya. Dan para Zayaners di sana juga dan tapi bro jangan lupa loh, takut boleh ya. Betul. Tapi jangan sampai putus asa. Nah itu yang nggak boleh. Itu yang tidak boleh putus asa. Ya makanya yang penting yuk sama-sama cari ampunan Allah biar nggak celaka di Ramadan. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallah fiik. Oke, Zayaners, alhamdulillah kita nambah lagi nih ilmunya. Mudah-mudahan bisa buat jadi bekal kita nih ya buat ngegas lagi di Ramadan yang tinggal berapa? 25? 20? Masih. Iya. Masih. Ya. Sisa waktu masih ada Ramadan, kita gas gitu. Kita lakuin seperti kata Ustadz bilang, seperti belum tentu kita ketemu Ramadan tahun depan lagi. Ya. Mungkin kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.